DS Purba mempersembahkan akuntansi firma. Pada pelajaran sebelumnya kita tentu masih ingat ada pencatatan pendirian perusahaan, yaitu ketika kita mempelajari persamaan akuntansi. Pendirian perusahaan tersebut dilakukan oleh hanya satu orang. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar perusahaan dapat berkembang dengan lebih cepat? Banyak jalan yang dapat dilakukan. Di antaranya, bersekutu atau bergabung dengan orang lain untuk membentuk usaha bersama. Persekutuan inilah yang lazim dikenal dengan istilah firma atau partnership. Bagian pembahasan akuntansi firma adalah pendirian firma, kemudian pembagian laba rugi, perubahan komposisi sekutu, pembubaran firma, dan penarikan sumber daya oleh sekutu. Kita masuki akuntansi pendirian firma. Sebelum kita masuki, kita ketahui terlebih dahulu model pendirian firma. Pertama, pendirian firma dengan menginvestasikan kas. Yang kedua, pendirian firma selain kas, juga harta lain ikut diinvestasikan. Yang ketiga, selain masalah investasi, kepada partner tertentu diberikan bonus. Yang keempat, selain investasi, kepada partner tertentu diberikan goodwill. Dalam materi ini kita bahas juga nantinya mengenai pencatatan transaksi penarikan sumber daya yang dilakukan oleh partner. Kita mulai dari yang pertama, pendirian firma hanya dengan menginvestasikan kas. Contoh, pada tanggal 1 Juni, A1, Poltak dan Paijo sepakat untuk mendirikan sebuah firma yang diberi nama Spektrum. Atas kesepakatan ini, mereka menginvestasikan kas. Paijo menginvestasikan kas 57.000 dan Poltak menginvestasikan kas 65.000. Buat jurnal untuk pendirian firma dan neraca per 1 Juni A1. Pertama, kita catat investasi kas oleh Poltak. Kas 65.000, modal Poltak atau Poltak Capital 65.000 kredit. Investasi Paijo, cash 57.000 dan Paijo Capital 57.000 kredit. Dari kedua jurnal ini, kita sudah bisa menyusun neraca sebagai berikut. Firma Spektrum neraca per 1 Juni A1, kas 122.000, debit 65, debit 57, total harta 122.000 dalam bentuk kas. Modal Poltak 65.000, ini dia. Kemudian modal Paijo 57.000, ini dia. Sisi sebelah harta 122.000, sisi sebelah hutang dan modal juga 122.000, sudah sama. Yang kedua, pendirian firma selain dengan kas juga ada menginvestasikan harta lainnya. Contoh, pada tanggal 1 Oktober A1, Petro dan Gareng sepakat untuk mendirikan firma yang diberi nama Komikatur. Investasi yang mereka lakukan ke dalam firma sebagai berikut. Kas diinvestasikan hanya oleh Gareng, nilainya 5.000. Tanah diinvestasikan oleh Petro saja, nilainya 10.000, di mana sebelumnya Petro membeli tanah tersebut dengan harga 4.000. Kemudian gedung kantor itu diinvestasikan oleh Gareng, nilainya 20.000. Sebelumnya, Gareng membeli gedung kantor tersebut dengan harga 5.000. Barang dagangan diinvestasikan oleh Petro dengan harga 23.000, di mana sebelumnya Petro membeli dengan harga 21.000. Nah, mari kita catat transaksi investasi ini dan neraca per 1 Oktober A1. Kita mulai. Per 1 Oktober A1, pertama, investasi kas oleh Gareng. Jurnalnya cash 5.000, debit Gareng Capital 5.000 kredit. Kemudian
Petruk menginvestasikan 10.000 untuk tanah, dicatat land atau tanah 10.000, debit Petruk Capital 10.000 kredit. Kenapa tidak dicatat dengan nilai 4.000? Karena ini adalah harga pembelian sebelumnya. Pembentukan firma adalah berdasar harga yang disepakati, dalam hal ini adalah 10.000 untuk tanah yang diinvestasikan oleh Petruk. Kemudian untuk investasi gedung kantor, jurnalnya office building, debit 20.000, kreditnya garing capital 20.000. Investasi barang dagangan yang dilakukan Petruk kita catat, inventory 23.000, debit, kreditnya 23.000, Petruk Capital. Selain kas, harta lain dicatat dengan harga yang disepakati, bukan dengan harga ketika dilakukan pembelian. Dari jurnal ini kita buat neraca per 1 Oktober A1. Cash 5.000, ini dia. Dari keempat jurnal ini hanya ada satu transaksi yang menyangkut kas 5.000. Kemudian barang dagangan 23.000, hanya ada di satu jurnal, ini dia. Kemudian land juga hanya ada di satu jurnal oleh Petruk 10.000, office building 20.000, kemudian kita sajikan Petruk Capital 10.000 kredit, kemudian 23.000 kredit, total 33.000. Yang berikutnya garing capital, debit 5.000, debit lagi 20.000, 25.000. Kita perhatikan sisi harta sudah sama dengan sisi utang dan modal, kiri dengan kanan 58.000. Inilah kasus pendirian firma di mana selain menginvestasikan kas, partner juga menginvestasikan harta lainnya. Yang ketiga, pendirian firma dengan kasus pemberian bonus. Dua model pendirian firma sebelumnya memperlihatkan berapa yang diinvestasikan oleh partner, sebegitulah haknya, sebegitulah interestnya, tidak lebih, tidak kurang. Pada bagian ketiga ini, pendirian firma memberikan bonus untuk partner atau sekutu tertentu. Dalam hal ini, ada partner memperoleh hak atau interest yang lebih besar dari investasi real yang dilakukannya. Total interest sama dengan total investasi real. Mari kita lihat contohnya. Berikut neraca pendirian Komikatur per 1 Oktober A1. Jadi kita ambil dari kasus terakhir. Nah, kita lihat di sini yang diinvestasikan oleh partner 58.000, terdiri dari Petruk 33 dan Gareng 25. Sama nilai harta dengan nilai hak mereka. Tidak ada perbedaan. Karena jaringan bisnis dan kepiawaian mengelola perusahaan, modal Gareng disepakati 28.000. Jadi dinaikkan 25.000 menjadi 28.000, naik 3.000. Dari mana itu? Itu dialihkan dari investasi realnya Petruk. Jadi modal Petruk dialihkan sebagian kepada Gareng, dalam hal ini 3.000. Modal Petruk kita kurangi 3.000, di mana pengurangan 3.000 ini diberikan kepada Gareng. Petruk Capital di debit 3.000, modal berkurang kita debitkan. Ini ditambahkan ke modal Gareng, berarti modal Gareng bertambah, modal bertambah di kredit. Gareng Capital kredit 3.000. Setelah jurnal ini kita buat kembali neraca, cash 5.000, inventory 23.000 sama dengan ini, kemudian land 10.000 sama juga, kemudian office building 20.000 sama juga, dan modal Petruk yang tadi 33 sekarang tinggal 30.000. Kenapa? Karena dia memberikan sebagian modalnya, sebagian interestnya, sebagian haknya kepada Gareng. Jadi modal Gareng yang tadinya 25.000
sekarang menjadi 28.000. Kita lihat 58.000 total harta, dan di sini total utang dan modal juga 58.000. Inilah yang kita sebut tadi, ada pemberian bonus kepada partner tertentu. Di sini kita lihat dari 25 menjadi 28. Tapi ini ditanggung seluruhnya oleh Petruk dalam hal ini. Jadi modal Petruk yang tadinya 33 turun menjadi 30. Penurunan 3.000 di modal Petruk dibarengi dengan kenaikan modal Gareng senilai 3.000. Yang berikutnya adalah model pendirian firma dengan kasus pemberian goodwill. Dalam hal ini, ada partner yang memperoleh modal atau interest yang lebih besar dari investasi real yang dilakukannya. Namun, total interest lebih besar dari total investasi real. Kita perhatikan pembahasan berikut. Berikut neraca pendirian firma Komikatur per 1 Oktober A1. Kita lihat. Ini dia neraca sebelum diperhitungkan goodwill, sama dengan yang pertama tadi. Karena jaringan bisnis dan kepiawaian mengelola perusahaan, modal Gareng disepakati 28.000, tapi tanpa ada pengalihan nilai investasi Petruk. Pada pembahasan sebelumnya, nilai 25 menjadi 28 itu berasal dari pengurangan modal Petruk. Dalam hal ini tidak ada. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat. Karena jaringan bisnis dan kepiawaian mengelola perusahaan, modal Gareng disepakati 28.000, sama dengan contoh sebelumnya. Tapi dalam hal ini tidak ada pengalihan nilai investasi dari Petruk. Kepada Gareng harus ditambahi 3.000, ini tidak boleh dikurangi. Konsekuensinya, di sisi harta tentu harus ada pertambahan juga. Senilai berapa? Senilai 3.000, yaitu pertambahan dari 25 menjadi 28. Ketika kita menambahi di sisi harta 3.000, apa nama harta tersebut? Kita beri nama harta tersebut dengan goodwill. Goodwill itu nilai reputasi, nilai prestasi, dan nilai track record yang diberikan oleh firma ini kepada Gareng atas dasar apa? Atas dasar jaringan bisnis dan kepiawaiannya mengelola perusahaan. Harta kita tambah 3.000 dalam bentuk goodwill. Kepada siapa goodwill itu diberikan? Kepada Gareng. Setelah jurnal ini, kita lihat pencatatannya, cash 5.000 sama, kemudian inventory juga sama, 23.000, land 10.000 sama, office building 20.000 sama. Kemudian kita munculkanlah goodwill 3.000 yang tadi di sini tidak ada. Bagaimana dengan sisi utang dan modal? Modal Petruk tidak berubah. Ini yang kita sebut tadi. Tanpa ada pengalihan nilai investasi Petruk demi untuk menambah modal Gareng. Modal Petruk tetap 33.000. Jadi dalam kasus pembentukan goodwill, modal Petruk tidak ada yang dialihkan hanya karena alasan untuk menambah modal Gareng. Modal Gareng dari 25.000 menjadi 28.000. Kemudian kita jumlahkan sisi harta 61.000 yang tadinya 58.000. Jadi ada pertambahan 3.000 untuk goodwill. Dan modal naik juga dari 58.000 menjadi 61.000. Supaya lebih jelas, mari kita bandingkan dengan metode bonus yang sudah dibahas sebelumnya. Kita lihat di sini, modal Petruk 33.000 di metode goodwill, di metode bonus 30.000. Kenapa berkurang? Karena di metode bonus, nilai investasi 58.000 itu harus sama dengan nilai modal atau nilai H, sama-sama 58.000. Jadi demi untuk menambahi modal Gareng dari 25.000 menjadi 28.000, modal Petruk
konsekuensinya harus dikurangi juga 3.000 agar menjadi 30.000. Sedangkan di metode goodwill, modal Petro yang tadinya 33.000 tetap dipertahankan. Dan untuk menambahi modal Gareng dari 25 menjadi 28, dibentuklah harta baru yaitu goodwill 3.000. Sehingga kesimpulannya bisa kita katakan, kalau di metode bonus, pertambahan 3.000 itu ditanggung sepenuhnya oleh Petro, sedangkan di metode goodwill itu menjadi tanggungan bersama. Loh, kenapa bisa menjadi tanggungan bersama? Karena goodwill itu adalah harta tetap, sama dengan office building, sama dengan bangunan kantor. Office building ini punya wujud, goodwill itu tidak punya wujud. Office building disusutkan atau dikurangi nilainya secara periodikal, namanya penyusutan. Goodwill juga secara periodikal dikurangi nilainya atau disusutkan, dipergunakan istilah amortisasi. Jadi penyusutan atau amortisasi itu adalah biaya. Biaya itu mengurangi pendapatan untuk mencapai laba. Dan laba itulah yang nanti akan dibagi kepada kedua sekutu ini. Itulah alasan mengapa kita katakan tadi, pemberian goodwill itu ditanggung oleh partner yang membentuk goodwill tersebut. Berikutnya kita bicarakan juga pencatatan penarikan oleh partner. Pada saat melakukan penarikan, jurnalnya adalah Petro Drawings kalau Petro yang menarik, Gareng Drawings kalau Gareng yang menarik. Atau istilah lain, prefer. Petro Drawings kita debit dengan mengkredit cash atau account lain yang dikreditkan. Bisa barang, bisa hutang, dan lain-lain. Kemudian pada saat penutupan periode, Petro Drawings atau prefer ini kita tutup dengan jalan mengkreditkan dan mendebitkan modal Petro Capital. Jadi jurnalnya Petro Capital pada Petro Drawings. Demikianlah pembahasan mengenai akuntansi pendirian firma. Terima kasih. Salam Indonesia.